Awal pekan lalu pada Senin 10 April 2023 sore adalah duka yang mendalam bagi Sri Kayati, 59 tahun dan ketiga anaknya. Warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Adapun Asmuri, 69 tahun, suami Sri Kayati menghembuskan nafas terakhir setelah sempat menjalani perawatan selama belasan hari. Tepatnya di Rumah Sakit Panti Rahayu Yakum, Purwodadi. Buruh tani itu meninggal dunia di kamar rumahnya selang 1 hari selepas dipulangkan dari rumah sakit. Sri Kayati menuturkan pada Kamis 23 Maret 2023 malam suaminya yang sedang berjalan kaki tertabrak pengendara motor metik di jalan desa tak jauh dari rumahnya. Seketika itu juga Asmuri yang kritis langsung dilarikan ke Rumah Sakit Yakum untuk dirawat intensif. Kasus kecelakaan itu pun juga sudah dilaporkan ke Polsek Purwodadi. Merujuk hasil diagnosis tim medis, kata Sri Kayati, suaminya itu dinyatakan menderita gegar otak berat akibat benturan keras pada bagian kepala. Selama lebih 2 pekan dirawat, Sri Kayati mengatakan kondisi kesehatan suaminya itu belum juga menunjukkan perkembangan signifikan. Dirundung gelisah tak karuan menyoal kesembuhan suaminya, Sri Kayati pun hanya bisa berpasrah diri. Singkat kata, Sri Kayati yang begitu sabar menjaga suaminya justru kian merasa terbebani dengan sikap dan perkataan tenaga kesehatan yang bertugas mengurus suaminya. Mereka, kata Sri Kayati, berulang kali mempersilahkan keluarga petani itu untuk buru-buru berkemas. Tak tahan diperlakukan seperti itu, Sri Kayati mengatakan keluarga akhirnya dengan sangat terpaksa membawa pulang Asmuri untuk dirawat secara mandiri di rumah. Mereka mengaku sakit hati dan kecewa dengan pelayanan Rumah Sakit Yakum. M. Toha, 36 tahun, putra kedua Asmuri, mengatakan sebelum hengkang dari Rumah Sakit Yakum, keluarganya diminta untuk melunasi terlebih dulu biaya puluhan juta rupiah selama penanganan dan perawatan Asmuri. Tagihan itu pun akhirnya bisa terbayarkan setelah meminjam uang kerabatnya. Keluarga pun menyadari biaya membengkak lantaran Asmuri tak terdaftar sebagai pasien BPJS Kesehatan. Hanya saja mereka tak habis pikir mengapa proses pemulangan Asmuri tidak difasilitasi ambulans, padahal pihaknya melihat jelas ada beberapa ambulans di sana. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Rumah Sakit Panti Rahayu Yakum Purwodadi, Yoyo, mengucapkan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Asmuri. Yoyo pun membenarkan Asmuri adalah pasien kecelakaan lalu lintas yang sempat menjalani perawatan selama 17 hari di Rumah Sakit Yakum. Hanya saja Yoyo dengan tegas membantah jika Asmuri telah diusir dari Rumah Sakit Yakum. Dijelaskan Yoyo, akibat tertabrak motor, Asmuri didiagnosis menderita luka serius pada bagian kepala. Asmuri yang mengalami cedera kepala berat, kata Yoyo, semula dirawat di instalasi gawat darurat, kemudian masuk intensive care unit atau ICU dan high care unit hingga dipindahkan ke ruang rawat inap. Yoyo pun sekali lagi menegaskan jika memulangkan paksa pasien adalah tindakan yang keluar jalur standar operasional prosedur atau SOP dunia kesehatan. Pun demikian juga tidak ada alasan penolakan penyediaan ambulans lantaran sesuai peraturan medis disiagakan untuk pelayanan pasien. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.